Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara-saudara anggota Partai Republik di Indonesia, di Sabah dan Sarawak dan di Semenanjung Malaysia, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara, mari kita selalu bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Esa. Apapun karunia yang diberikan kepada kita, kita harus bersyukur karena hanya Allah yang tahu betapapun karunia Allah itu terkadang tidak sama dengan ekspektasi kita. Jika kita selalu bersyukur pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa, maka Allah akan memberikan lebih dan lebih lagi. Bal yazdad. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, mari kita selalu menjaga kesehatan kita dengan berbagai cara, tentunya seperti cara-cara yang saudara lakukan yang akseptabel untuk badan, raga, dan jiwa saudara-saudara. Mengapa kita harus sehat? Karena sehat itu adalah mahkota kehidupan. As-sihhatu taj. Sehat jasmani, sehat rohani. Seperti Ratna Mutumanika mengatakan, mensana in corpore sano. Dengan kesehatan yang paripurna, saudara-saudara, kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kita bisa memilah-milah di antara berita-berita anta-baranta yang selalu mencekoki kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak salah paham, tidak salah mengerti. Bukan tidak mungkin berita-berita yang dipompakan setiap hari itu punya tendensi khusus yang kita tidak paham. Ada kalanya juga kita sudah paham apa tendensinya. Oleh sebab itu, kepada seluruh anggota Republik, jangan sampai berita-berita yang sekarang hingar-bingar menjadi viral ditentang KPU dengan berbagai alegasi, dengan berbagai fitnah, dengan berbagai tuduhan dari berbagai pihak, baik dari eksponen partai politik maupun pihak ketiga lainnya. Kita harus melihatnya secara proporsional agar kita tidak terjerumus di dalam mengambil kesimpulan, karena jika berita itu kemudian tidak benar, maka kita menjadi bagian dari ketidakbenaran itu. Saudara-saudara yang amat saya hormati, tentu saudara sudah membaca bagaimana seorang ketua umum partai kemudian melaporkan ketua KPU, saudara Hasyim Asyari, dengan tuduhan yang terkait dengan moralitas. Disebarkanlah foto-foto, video-video di mana saya juga sebagai Ketua Harian Partai Republik mendapatkan kiriman, dan ketika saya melihatnya, maka tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Ketua KPU melakukan pelecehan seksual. Saudara-saudara,
tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat-sangat berat, yang harus dibuktikan dengan tata cara Qur'ani, dengan tata cara agama. Karena tuduhan itu tidak bisa hanya dibuktikan dengan testimoni, tidak hanya bisa dibuktikan dengan foto-foto, video-video, kumpul-kumpul yang tidak terkait sama sekali dengan objek pelaporan. Sekali lagi, kita harus mewaspadai semua berita-berita dan kita tidak terpengaruh. Karena bagaimanapun kita adalah anggota dari partai politik yang barangkali hari ini masih harus berjuang sampai ke perjuangan terakhir, tetapi masih ada waktu ke depan, sehingga dalam hidup berbangsa dan bernegara ini diperlukan kematangan. Sebagai muslim, sebagai orang yang beragama, tentu ada kaidah yang sudah difirmankan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian ribu tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, ketika manusia belum lagi menemukan apa yang disebut sebagai information and communication technology. Apa yang harus kita pedomani? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Saudara-saudara, di era kemajuan information and communication technology ini, rasanya pameo lama siapa yang menanam angin akan menuai badai sudah tidak lagi acceptable. Karena setiap hari kita selalu dilingkari oleh angin dan dentuman badai. Dan ketika angin itu kita telaah, badai kita hindari, ternyata sama sekali tidak ada hal yang patut diragukan. Tidak ada hal lagi yang patut untuk diikuti. Sebab apa? Sebab jika kita melakukan seperti yang saya sampaikan, ketika berita-berita itu tidak benar dan kita mengambil keputusan sejak awal menyetujui pemberitaan itu, maka kita adalah bagian dari ketidakbenaran dan kita akan menyesalinya. Saudara-saudara, kembali ke Partai Republik, partai kita tercinta. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita terus melakukan upaya. Belum terpenuhi apa yang kita inginkan di KPU, kita melakukan upaya di Bawaslu. Kembali ke KPU, belum lagi kita upayakan lagi ke Bawaslu. Walaupun Bawaslu kemudian mengatakan bahwa semuanya sudah pernah diperiksa, seakan-akan itu adalah nebis en idem, padahal nebis en idem itu hanya untuk perkara-perkara pidana. Tetapi baiklah, Bawaslu yang berkuasa. Kemudian Bawaslu melayangkan pemberitahuan, dan atas dasar itu kita kemudian maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertahankan apa yang sebenarnya telah kita lakukan dan apa yang diputuskan oleh KPU. Kita serahkan kepada keputusan hakim. Dan itulah yang harus dilakukan, saudara-saudara. Kita tidak perlu ikut demonstrasi, apalagi disertai dengan caci maki. Kita tidak perlu lagi harus mengekspos ke media
kemudian dengan alegasi-alegasi, dengan fitnah-fitnah. Sebab semuanya itu akan merugikan kita sendiri. Saudara-saudara yang amat saya hormati, apakah kemudian yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan hasilnya? Qul innuha indallah. Semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Ketika Tuhan memutuskan kita harus melakukan sesuatu atau kita harus menghentikan sesuatu untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi pada tahun 2029 misalnya, maka putusan Tuhan adalah putusan yang punya makna. Seperti yang selalu disampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita pelihara, mari kita jaga kesehatan supaya kita bisa melakukan, mengimplementasikan tatanan dan menjadi warga negara yang baik. Merdeka!